Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Putra Dwi Susanto dengan NIM akhir 2100 dari kelas PSKL C. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas modul 7 dan 8. Nah, di modul 7 ini yang di soal pertama kita itu disuruh buatlah function bernama isCustomer from country, customer ID text, country text yang mengembalikan nilai true jika pelanggan berasal dari negara tersebut atau false jika tidak. Nah, di sini sudah ada jawabannya untuk mempersingkat waktunya, eh, yang dimana di penjelasan ini create or replace function. Nah, pada bagian ini saya membuat function dengan dua parameter yaitu customer ID text ini untuk ID customer, country ini untuk negaranya. Nah, terus return boolean. Nah, di function ini kita itu mengembalikan tipe data boolean. Nah, jadi hasilnya itu hanya true dan false atau false. Nah, terus di bagian select axis, select satu from customer. Di bagian ini itu digunakan untuk mengecek apakah data customer dengan negara tersebut ada di tabel customer. Nah, jika misal jika ada maka eksis menghasilkan true. Nah, jika tidak, itu akan false. Nah, terus kita coba, misal kita masukin nama dan asal yang berbeda, maka akan muncul seperti apa? Nah, munculnya jadi false. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita disuruh untuk buat function bernama getLoss stock product yang mengembalikan nama product name dengan units in stock paling kecil dari tabel produk. Nah, di create or replace function ini sa- saya aku gak buat ini apa? Gak buat parameter dan eh, membalik mengembalikan teks berupa nama produk. Eh, nah, di bagian nah select product name. Nah, di bagian ini itu data produk diurutkan dari stok terkecil menggunakan order by ISC ini. Terus kemudian limit satu ini eh, gunanya untuk mengambil satu produk dengan stok paling sedikit. Nah, terus kita jalaninnya pakai select get lowest stock product. Nah, jadi ini munculnya sa- stok yang paling sedikit Chef Anton's Gumbo Mix. Nah, setelah itu lanjut ke soal nomor 3 yang dimana kita itu disuruh membuat sebuah function bernama get employee sales performance. Function ini bertujuan untuk melihat seberapa baik performa masing-masing pegawai pada bulan dan tahun tertentu. Nah, pada function ini itu digunakan buat melihat performa penjualan pegawai, setiap pegawainya. Terus yang ditampilin itu di sini berupa ID pegawai, nama pegawai, terus total order sama total penjualannya. Nah, di bagian parameternya ini payers dan payer moon digunakan buat
menentukan tahun dan bulan yang ingin dicek. Terus ke return return table. Nah, return table ini tuh eh, artinya function ini tuh akan ngembaliin tabel hasilnya. Terus dijoinkan ke ini orders on employee ID. Nah, di sini tuh gunanya untuk menghubungkan tabel pegawai dengan tabel order. Terus dijoinkan lagi ke order detail OD ini on order ID OD order ID. Nah, di sini itu gunanya untuk ngambil detail penjualannya. Terus kita ini mana ada? Eh, oh ini sum ini tuh, nah di bagian ini. Nah, sum ini tuh digunakan buat menghitung total penjualannya. Jadi total total yang didapat dari harga barang itu dikali jumlah barang eh, lalu dikurangi diskon. Nih. Terus group by. Nah, di sini group by gunanya untuk buat hasilnya hasil penjualannya itu dihitung per pegawainya. Nah, lalu order by ini total sales DSC. Nah, ini itu data diurutkan dari penjualan terbesar. Terus kita ngejalaninnya pakai gini. Select from get lowest employee sales. Oh iya, belum di ini ya. Create function. Terus kita jalanin misal ya 5 boleh. Nah, ini total pendapatnya. Terus kita misal coba pakai yang bulannya. Coba nggak bisa. Oh, ternyata nggak ada. Nah, lanjut ke modul 8 di prosedur ini. Yang dimana nomor satu itu kita disuruh membuat prosedur get laporan penjualan yang menampilkan total nilai penjualan per negara menggunakan RISE notice. Nah, di sini kita itu membuat hmm, nah ini di nomor satu ini tujuannya itu eh, buat digunakan untuk nampilin total penjualan setiap negara menggunakan RISE notice. Nah, seperti ini contohnya. Nah, pada bagian for R for R ini eh, gunanya itu data diambil berdasarkan negara ber eh apa berdasarkan negara pengiriman dan dijumlahkan eh, total freight freightnya total freightnya ini. Terus kita group by ship country ini gunanya untuk mengelompokkan data berdasarkan negaranya. Terus raise notice ini negara persen total penjualan. Nah, gunanya itu untuk menampilkan eh, hasil ke layar PostgreSQL kayak outputnya gitu. Nah, terus kita cara ambilnya itu menggunakan call get laporan penjualan. Nah, panggil fungsinya ini.
Oh iya, apa? Gak di ini. Nah, sudah, kita coba jalankan. Nah, ini sudah muncul. Terus lanjut ke soal nomor 2, yang dimana kita disuruh membuat prosedur tambah produk yang menerima parameter nama produk, supplier ID, dan harga satuan, lalu menambahkan data baru ke tabel produk. Nah, di sini di nomor 2 itu memiliki tiga parameter, di mana ada nama produk, P supplier ID, P harga satuan. Nah, gunanya itu buat eh, kita masukin nama produknya, terus suppliernya, sama harganya. Terus di bagian select ini, select cost max. Nah, ini gunanya buat eh buat ID produk baru secara otomatis. Terus lanjut ke insert into product. Nah, di sini itu digunakan buat memasukkan data produk baru ke tabel produk. Terus di bagian raise notice ini itu buat nampilin pesan kayak yang tadi itu bahwa produk berhasil ditambahkan. Terus kita coba create. Nah, sudah kita jalankan menggunakan eh, call tambah produk. Misal ini tahu kocek kan. Tambahin lagi deh. Kayak eh, sate kelinci. Ini harganya 10.000. Kasih dua lah. Ini tuh masuk ke insert into ini. Nah, produk sate kelinci berhasil ditambahkan. Nah, kita coba lihat di tabel produknya ya, teman-teman. Nah, tofu nih banyak. Biasanya paling bawah. Oh nih, udah nyoba sampai 3 kali, weh. Nah, sudah muncul. Ini untuk ID-nya, stoknya ini 211. Udah sih gitu aja sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.